Pagi Bernis. Pagi Eklesia. Eklesia masuk lagi. Pagi Noel, pagi Jessica. Pagi Wiji. Pagi, Pak. Ya. Yuk, sekarang dipindah dulu yuk, sambil nunggu teman-teman yuk. Siapa bersedia, Bu? Ada yang bersedia nggak? Pindah, silakan. Maaf, Kak. Tadi Ekles keluar soalnya HP-nya mati. Jadi gak sempat Oh, ikut absen. iya, nggak apa-apa. Nanti Kak Bener tetap absen, Mas. Oke. Ya. Kasih, Oke. Kak. Izin Yuk. live ya. Ya. Pagi Yanel, pagi Michiko, pagi Fabian, pagi Jason. Pagi Pak. Sprint plus ini siapa ya? Kak Bener lupa. Kayla ya? Betul nggak? Jangan lupa open cam dong adik-adik. Please open cam ya. Kita sudah buat kesepakatan kelas untuk open cam. Oke. Yuk. Iya, iya, oke. Untung Kak Bandar ingat itu Kayla maksudnya. Oke. Yuk. Yang lain jangan lupa open cam yuk. Jangan lupa kita punya kesepakatan kelas ya. Open cam ya. Satu orang pimpin doi, siapa mau pimpin doi silakan. Ada yang bersedia nggak buat pimpin doi? Silakan adik-adik. Halo, ada yang mau pimpin dong? Ya, silakan yuk, satu orang yuk. Nggak usah benar tunjuk lah ya. Udah gede ya, udah kelas 7. Udah paket B kan? Gede lah. Yuk, silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Yuk, oke. Nah, sekarang kita masuk materi baru ke bandar anggap ya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel itu beres. Oke, jadi nanti Kak Bandar akan upload tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita belajar tentang perbandingan. Ya. Nah, kalau dengar kata perbandingan, apa yang kalian tahu tentang perbandingan? Jason, gimana Jason? Membandingkan sesuatu kayak barang A lebih bagus dibandingkan barang B, tetapi barang B lebih murah dibandingkan barang A. Begitu bukan? Itu yang saya pikirkan tentang Oke, berarti perbandingan. harus ada dua objek. Iya, harus ada dua objek atau lebih. Kalau satu objek nggak bisa perbandingannya. Nggak bisa dibandingkan sih. Iya, Itu itu menurut dibanding saya. real. Oke, ya, oke, menarik jawabannya Jason. Yang lain, apa tuh perbandingan? Kalian pernah ngerasa dibandingin?
Pernah merasa dibandingkan nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak pernah sih. Nggak pernah, oke. Yang lain, pernah merasa dibandingkan nggak? Biasanya kan di rumah sering tuh, atau di mana di masyarakat kan. Ini mah lebih baik nih. Ini mah lebih nakal nih, gitu kan. Pernah Pernah, sering, pernah ya? pernah. Pernah. Loh, Ubay di sini, Bay. Ini yang pakai akun kakak Ubay siapa? Saya, Pak Siapa? Desti, izin dulu pakai akunnya Kak Lili. Oh, oke. Ini ya, sama-sama kakak Lili ya tinggalnya ya. Iya, Oke, oke. Open cam dong, biar tahu dong mukanya yang mana. Yuk, semua open cam yuk. kameranya nggak bisa. Oke. Yang lain open cam Soalnya dong. nggak ada kameranya. Iya, iya. Thank you, thank you. Yuk, yang lain open cam. Jangan terpengaruh dengan teman-temannya yang nggak bisa open cam ya. Kita punya kesepakatan dan kan dipatuhi oleh Kabanar juga. Kabarnya juga open cam kan. Dan nggak cuman kalian doang gitu ya, betul ya. Yuk, yang lain open cam yuk. Pernah ya, pernah ngalamin dibandingin gitu ya. Nah, kira-kira enak nggak sih dibanding-bandingin? Kita masuk sesi curcol dulu ya. Nah, enak nggak dibanding-bandingin? Gak tau, Nggak enak. gak tau soalnya gak dibandingin. Kenapa? Gak tahu soalnya gak pernah dibandingin. Oke, kalau Jason nggak pernah dibandingin, mungkin belum tahu rasanya ya. Kalau tadi kayak Desti, nggak enak ya, Des? Nggak enak. Kenapa? Nggak enaknya kenapa sih? Kayak lebih mentingin keluarga orang daripada keluarganya sendiri. Oke. Baik, baik. Benar, benar. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Kalimatnya gimana contohnya? Contohnya kayak anak orang lebih benar daripada kamu gitu. Oh, oke. Menarik, menarik. Pri ya? Iya, iya, iya. Nangkep, nangkep. Kak Bandar juga sering dengar kata-kata itu sih. Cuman dulu. Kalau sekarang udah enggak. Yang lain ada cerita tentang perbandingan nggak? Itu kan contoh perbandingan dalam hidupan nyata ya. Maksudnya kita dibandingkan dengan seseorang, dengan saudara mungkin, atau dengan kakak atau adik, betul? Betul ya? Dan itu pasti nggak enak, betul ya? Itu nggak enak banget. Ya kita kan kita, betul nggak? Setiap orang itu kan unik, betul? Iya kan? Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, betul nggak Joy? Iya, Kak. Iya, kelebihannya Kak Bandar ketinggian gitu kan. Kekurangannya Kak Bandar suka tidur itu kan suka repot ya. Iya kan? Kan gitu ya, ya nggak? Jadi setiap orang itu kan unik. Nah, jadi kita nggak boleh bandingin teman-teman kita atau saudara kita dengan orang lain, gitu ya. Nangkep ya. Contoh, kalau misalkan kita juga punya peliharaan. Siapa di sini yang punya peliharaan suka membanding-bandingkan? Kalau ikan cupang aku sih udah mati. Kak Bandar di rumah punya dua gogok. Yang satu tuh karena dia betina, dia baik banget nempel gitu ya. Tapi kalau yang satu lagi karena dia jantan, wah udah dia ribut aktif gitu. Wah, 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 wah. Nah, anaknya Kak Bandar sering ngomong, "Ih, kamu berisik banget, nggak kayak si yang ini." Gitu ya. Yang ini mah tenang ya, jelas dong betina kalau cerewet kan, peliharaan kan betina kan biasanya manja ya gitu ya. Emang nggak ya gitu, jadi suka dibandingin. Apalagi nih tentang perbandingan. Tadi kita dengan sesama, Kak Bandar kasih tadi contoh hewan peliharaan juga bisa. Ada punya cerita yang lain tentang perbandingan? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, jadi kalau kalian menghadapi atau mengalami kayak tadi itu adik-adik, yang nggak usah marah. Oke, Kak Bandar titik pesannya jangan marah kalau misalkan kita dibandingkan dengan orang lain. Karena memang gini prinsipnya, ya kalian bisa jawab gini. Ya memang kita beda dengan orang lain karena kita unik gitu aja. Iya kan? Iya nggak? Ada orang yang sama, sekalipun dia kembar, sama nggak? Enggak sih.
Beda kan? Enggak. Perbandingan itu kan muncul dari perbedaan, betul nggak? Iya. Pernahkah ada yang sama dibandingkan? Nggak bisa. Nggak ada kan? Karena sama loh. Bentuknya sama, ukurannya sama, masa dibandingin? Iya. Tapi Iya nggak? kalau dibandingin sih, kalau dibandingin kadang-kadang bukan bikin kita apa ya kayak minder gitu, Kak. Iya pastilah, karena kan kita ngerasa kita lebih jelek dibanding objek yang jadi pembanding kan gitu kan? Iya nggak? Contohnya Kak Badar dibandingin sama siapa? Aduh, sama artis lah ya jauh lah. Iya nggak sih? Jauh banget lah. Iya nggak? Gitu kan? Artis sudah lebih jelas perawatannya lebih bagus kan gitu. Kalau Kak Badar kan cuma pakai pembersih muka, mandi juga biasa aja, nggak mandi susu tiap hari ya. Perawatan juga boro-boro, perawatan kulit kesalan nggak mungkin lah. Kan itu semua butuh biaya kan. Tapi kalau artis ya bisa aja lebih tampan gitu, bisa lebih putih, bersih gitu kan. Ya nggak? So bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih sama hidup kalian. Betul ya? Belajar bersyukur itu kan penting. Ya nggak? Kita boleh Iya. punya idola, tapi ingat bahwa idola kita itu beda dengan kita. Dan kita nggak harus jadi sama seperti idola kita, betul nggak? Ambil sisi positifnya aja. Iya, contohnya gini. Misalkan Kak Bandar nggak terlalu suka K-pop sih ya. Berat kalau Kak Bandar suka K-pop. Misalkan aja lah Kak Bandar suka K-pop gitu. Kak Bandar mengagumi Blackpink gitu kan. Siapa nama personelnya satu sebutin dulu siapa namanya? Nama Lisa, personel. Nah, misalkan Kak Bandar suka Malisa. Wah, kayak gitu. Lisa Blackpink gitu. Terus Kak Bandar pengen kayak Lisa. Ya nggak mungkin dong. Iya kan? Secara jenis kelamin beda. kalau pengen jadi kayak Lisa, malah kayak jadi bencong dong. Iya. Kan jadi kan aneh kan. Kalau kita terobsesi seperti orang lain yang kita idolakan kan aneh sebetulnya. Iya nggak? Iya nggak? Boleh mengagumi boleh. Tapi tidak mesti sama dengan orang tersebut. Ya, clear ya? Nangkep nggak? Supaya kita tidak membandingkan diri kita terus dengan yang lain. Betul dong? Ya, Betul. contohnya misalkan, eh, Kak Bandar udah terlalu tinggi nih, pengen lebih pendek. Enak ya jadi itu ya. Kalau kemana-mana kasurnya cukup. Kalau Kak Bandar nggak bisa kasurnya yang cuma 150 cm gitu ya. Kakinya gantung, nggak bisa. Harus nyari kasur yang panjang gitu. Mau nggak mau udah. Cuman kan Kak Bandar nggak bisa seperti orang lain. Ya nggak? Ya Tuhan ciptain Kak Bandar kan begini harus Kak Bandar terima dong. Dengan bersyukur ya gitu ya, bukan dengan terpaksa. Nangkep ya? Kak, Bandar, Heeh. Kak Bandar. Kenapa dia? Kayaknya Kak Bandar itu prinsipnya apa namanya kebalikan dari aku deh. Kak Bandar kayaknya pengen lebih pendek, aku pengen lebih tinggi. Soalnya aku nggak tinggi-tinggi. Nggak apa-apa, nanti ada umurnya, Jo. Nanti Kak Bandar tuh ini dulu SMP tingginya cuman 135. Coba kalian ambil meter atau hitung umur. Kak, suaranya bergema. Dari Joel. Oh. 135 itu pendek dulu dia seukuran temennya Kak Bandar tuh pendek. Tapi semakin Kak Bandar masuk kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, 2 SMA, makin tambah tinggi. Ya kan nggak Kak Bandar buat-buat ya. Dikasihnya Tuhan tinggi ya udahlah diterima aja lah gitu kan. Ya enggak? Nah, jadi bersyukur aja dikasih tinggi rendah itu kan bukan berarti Tuhan nggak sayang. Betul? Iya kan? Iya kan? Tuhan kan sayang semua ciptaannya. Betul? Betul ya Yasmin? Nggak ada yang nggak Betul. disayang.
betul dong. Gitu. Jadi nggak usah minder. Ah kak, aku kan pendek nggak kayak Kak Bandar tinggi. Justru Kak Bandar pengen mendekin supaya bisa tidur di mana aja. Itu susah Joel. Kak Bandar kendarain mobil atau diajak temen naik mobil. Kak Bandar nggak bisa duduk di paling belakang karena sempit kakinya panjang nggak bisa. Gitu. Kak Bandar minimal harus Kak Bandar yang bawa mobil gitu baru nyaman gitu kan. Atau Kak Bandar di sebelah kiri supirnya baru nyaman duduknya. Kalau di belakang udah tersiksa dah. Nggak bisa. Gitu. Sebenarnya bisa sih, enggak sih Kak, kalau pakai Alphard gitu. Kan Kalau Alphard kan tinggi. Alphard tuh sebetulnya di barisan belakang juga luas. Jadi ada istilahnya leg rest ya. Leg rest itu kan eh, ukuran kaki bisa nyaman duduk gitu kan. Kalau di pesawat kan leg restnya cuma 40 sentian. Tergantung kelasnya ya. Kalau kelas bisnis atau eksekutif kan bisa sambil ini ya, apa tiduran gitu kan kalau keluar negeri. Cuman kan kita kan budgetnya minim. Ya, nangkep ya. Jadi udahlah, maksudnya gitu. Eh, kita harus terima bahwa memang ya udah Tuhan ciptain saya begini ya nggak usah banding-bandingin sama orang nggak apa-apa. Toh kalaupun kita dibandingkan ya sudah nggak usah sakit hati dong, ya kan? Masing-masing orang kan punya cerita hidup sendiri, betul? Betul. Hari ini kita nggak tahu orang misalkan lebih susah dari kita atau lebih bodoh dari kita mungkin, tapi next mungkin dia yang lebih berhasil dari kita, who knows, nggak ada yang tahu. Ya, kalau dibilang itu mah takdirnya Tuhan. Oke, tapi jangan terlalu berpasrah dengan takdir, kalian juga harus berusaha, betul? Contohnya misalkan kayak tadi Joel. Joel pengen tinggi. Joel lah berarti harus banyak minum kalsium, harus rajin berenang, misalkan. Harus main basket mungkin gitu kan. Ya enggak? Kalau Kak Bandar harus mendekin gimana? Ya udah harus sering-sering lipat badan aja begini. Ya kan? Gitu ya. Oh, oke, sabar aja. Jason ini Kak Bandar lagi ini ya, santai aja. Jadi Kak Bandar mau bawa dulu ke yang kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita nggak selalu ngomongin pelajaran gitu ya adik-adik. Karena Kak Bandar perlu juga tahu apa yang kalian alami. Ya, karena sisinya nggak semua kalian tuh ada di keluarga yang baik-baik saja, betul? Betul ya. Iya. Betul. Kan? Kita nggak selalu ada di mewah, dan apa yang mau kita mau selalu ada, nggak selalu kan. Kak Bandar dulu ingat mau kuliah, kalau tetangganya Kak Bandar, ya karena orang kaya, dia mau kuliah di mana tinggal tunjuk. Tapi kalau Kak Bandar nggak harus kerja. Apakah Kak Bandar harus sakit dibandingin dengan orang lain? Enggak. Tuh. Ya, itu kan perbandingan. Ya, sesuai tema yang kita pelajari tuh, nggak di luar konteks kan. Gitu ya. Nangkap sampai Iya. sini. Bisa ya? Lengkap. Ada lagi yang mau cerita? Pernah dibanding-bandingkan dengan siapa? Atau kalian pernah membandingkan siapa? Misalkan kalian bilang gini sama papa mama. Ah, tahu gitu aku nggak mau jadi anak papa mama. Aku mau jadi anaknya si A, gitu kan. Pernah begitu? Pernah ngalamin begitu nggak? Dulu waktu kecil pernah. Gimana Yasmin? Cerita dong. Gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan dulu kan kita cerita. Dulu kan, gimana? Itu kan kita proses membandingkan orang tua kita dengan orang lain, betul nggak? Betul ya, sok cerita gimana? Nggak apa-apa. Itu kan udah lewat kan? Nggak apa-apa. Gimana? Oh, Joel dulu sakit, iya. Kak Bandar juga pernah dulu sakit sampai nggak bisa jalan. Tapi bukan sakit yang biasa gitu Kak, sakit yang sampai harus dioperasi kepala. Oh gitu. Iya, hidrosepalus Kak. Oh, iya. Tapi sekarang udah oke. Udah oke sih. Keren. Semangat ya Joel.
Mantap, mantap. Gimana ya, Yasmin? Yuk cerita yuk. Kenapa dulu bisa ngomong begitu, karena apa sih? Lupa aku juga. Tapi Lupa. biasanya kalau kita nggak suka sama orang itu kan, apalagi sama orang tua ya, kita selalu ngeliat orang tua lain tuh lebih baik dari orang tua kita, betul? Ya nggak? Tapi kita nggak pernah lihat prosesnya sebetulnya gini. Teman-teman kita juga yang kita lihat enak, itu juga ngalamin proses yang sama kayak kita. Cuman kita kan nggak hidup 24 jam sama dia, betul nggak? Cuman lihat luarnya doang, ya kan? Betul ya? Misalkan kita ngelihat mereka diajak ke mall, dibeliin mainan. Terus apakah kita lihat mereka prosesnya dimarahi, dididik sama orang tuanya, gitu? Enggak kan? Kita kan cuma lihat luarnya doang enak, betul nggak? Betul ya? Jadi jangan jangan pernah membandingkan orang tua kita juga dengan orang lain, itu akan jadi satu hal yang menyakitkan sih buat orang tua kalian. Gitu ya. Yang dulu mah udah nggak apa-apa, kedepannya jangan lagi gitu kan. Ya kan? Kan ada yang dibilang rumput tetangga itu memang lebih hijau daripada rumput rumah sendiri, betul? Ya kan? Terlihatnya lebih hijau. Kita ngeliat rumput kita, kuning nih, udah nggak hijau lagi. Kan kalau lihat hijau kan nyaman ya. Bisa main, bisa goler-goler di situ kan, bisa tidur-tidur kan gitu. Tapi kalau kita lihat rumput kita kuning, kita udah mikir, nih rumput udah mau mati nih, udah nggak ada kehidupan nih kan gitu kan. Padahal belum tentu rumput tetangga lebih hijau itu belum tentu lebih enak, nggak juga. Gitu. Ya, nangkep ya. Jadi please jangan membandingkan. Kalau di pelajaran matematika boleh membandingkan, karena ada pelajarannya kan gitu kan, untuk menentukan nilai perbandingannya berapa, gitu ya. Nah biasanya di matematika apa sih, tentang apa sih yang membandingkan itu, tentang apa? Jumlahnya. Jumlahnya, oke. Yang lain? Kualitas. Kualitas, oke. Kualitas lebih bukan angka ya, kuantitas mungkin ya, Jeremia. Mungkin. Iya, kalau kualitas itu kan lebih ke ini apa? Benda. Oh iya betul, benda. Cuman kualitas itu misalnya kayak rasanya gitu kan, yang nggak bisa diukur dengan angka, betul? Ya kan? Yang cuma bisa Abstrak. cuma bisa diomongin. Oke. Tapi kalau kuantitas kan kita ngomongin jumlahnya berapa gitu ya. Ada lagi, dalam hal apa kita belajar perbandingan di matematika? Panjang. Panjang. Oke, panjang. Oke. Siapa di sini yang pernah lihat peta? Saya. Ada yang pernah lihat peta? Atlas. Pernah sih, cuma yang apa ya, yang di game kartun atau kalau enggak di game tontonan kartun gitu. Aku mah nggak pernah, belum pernah lihat peta yang aslinya gitu. Oke, menarik. Nah, di dalam peta itu ada perbandingan. Perbandingan apa namanya? Pembandingan. Pokoknya ada Skala. satu bandingkan kok. Skala ya namanya. Oke. Jadi, apa sih skala itu? Ada yang ngerti nggak? Yang dibandingkan dalam skala itu apa? Bandingan antara Ukuran jarak, membandingkan ukuran aslinya. jarak peta dan jarak sebenarnya. Wih, keren. Jadi nangkep ya, di matematika itu yang bahas perbandingan hanya di skala. Ya, di peta. Oke. Contohnya misalkan begini. Benar masuk sini ya. Introduksinya agak lama supaya kalian nangkep apa sih yang dimaksud dengan perbandingan. Kalau bahan mah gampang, bisa kita bereskan cepat gitu ya dikitnya. Tapi kalian nangkep esensinya dulu tentang perbandingan itu apa. Nah, kita belajar tentang skala. Nah, Kak Bandar punya ilustrasi begini. Sebuah rumah digambar dengan skala 1:100. Skalanya 1:100. Apa pengertian 1:100? Pengertian. 1 cm mewakili 100 cm. Ya, sudah ada di situ ya. Nah, lalu kemudian di dalam sebuah
denah rumahnya digambar dengan panjang 7 cm, lebar rumahnya 7 cm. Nah, karena di denahnya lebarnya 7 cm dan skalanya 1:100 gitu ya, berarti lebar rumah sebenarnya itu kan tinggal dikalikan aja 7 cm dikalikan 100 cm. Jadi 700 cm kan? Nah, cuman supaya nggak gede angkanya kita jadikan ke meter, jadi 7 meter. Ini kan pengertian skala perbandingan yang mudah di matematika, betul? Pernah lihat denah rumah? Biasanya kalau kalian ke mall-mall ada penawaran properti, itu selalu ada sketnya, ada denahnya, Iya. nanti dikasih skala berapa gitu kan. Gitu, kabarnya dulu mau beli rumah harus tahu dulu sketnya seperti apa, kira-kira kamarnya di mana, ada berapa kamar, ada kamar mandinya di mana, kan harus tahu ya ukuran kamarnya berapa, kira-kira cukup apa enggak, ukuran kamar sebelum ruang tamunya berapa, gitu ya. Itu kan penting ya. Nah, kita bisa lihat dari mana, kan belum ada rumahnya wujudnya, ada denahnya yang dikasih gitu kan, yang bisa kita lihat. Nah, denah itu adalah kalau Kak Bandar bilang seperti bayangan wujud aslinya, gitu ya, ukurannya secara ukuran ya. Kalau gambarnya kan bisa beda-beda, betul kan? Ya, nangkep ya. Jadi perbandingan itu kita masuk dulu di skala. Terus misalkan kalau Kak Bandar eh, punya case berikutnya, misalkan yang ini ya, coba Kak Bandar cek dulu. Kak Bandar punya case begini. Ada skala peta itu 1:1.500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta tersebut 6 cm, nah, berapa jarak sebenarnya dari kota A ke kota B? Ada yang bisa cari? Berapa Jeremy? 9 juta. 9 juta. 9 juta sentimeter. Iya. Oke. Kalau 9 juta sentimeter, Kak Bandar tulis ya 9 juta sentimeter. Kalau 9 juta sentimeter, kan jarang ya, jarak itu kan dipakai dalam real kan jarang pakai sentimeter kan. Seringnya kan kilometer gitu ya, apalagi jarak kota gitu kan, kota A ke kota B. Kalau dijadiin kilometer, berapa kilometer deh? 9 juta sentimeter dijadiin kilometer berapa? 500 90. 90. Oke. Dibagi 100.000 ya. Oke. Dari sentimeter ke kilometer bagi 100.000. Bisa? Bisa. bisa. Aman ya? Tidak ada pertanyaan? Nah, Belum ada. maka dari sini kita ambil kesimpulan. Skala itu punya konsep ini. Jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Betul ya? 1:1.500.000. Tiap 1 cm itu mewakili 1.500.000 cm. Ya, cakep ya? Bisa? Bisa. Atau kalian bisa tulis begini skalanya. 1 cm 1:15 km. Berarti ini 1 cm mewakili 15 km. Jadi setiap 1 cm di peta itu mewakili 15 km jarak sebenarnya. Itu. Oke? Oke. Nangkep? Mantap. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Ada. Nggak ada ya? Sudah? Yuk. Sudah. Sekarang kita
Lanjut ke perbandingan. Ini dalam matematika masih sederhana ya, skala ini. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan yang sebenarnya. Nah, coba lihat kalimat ini. Oke, ada berat badannya si Rian. Berat badan Rian itu 24 kg gitu ya. Lalu kemudian berat badannya si Yoga itu adalah 30 kg, betul ya? Oke. Oke. Nah, maka perbandingannya dapat dinyatakan seperti itu. Ya. Yang jelas berat badannya si Rian itu kan lebih ringan daripada berat badannya Yoga ya. Nah, berarti perbandingannya kita bisa tulis begini. Di sini Rian berbanding dengan Yoga. Betul nggak? Rian beratnya 24, Yoga 30. 24 banding 30. Bisa disederhanakan nggak? Jadi Jangan lupa, perbandingan itu sama dengan pecahan. Bisa disederhanakan sampai ke paling kecil. 4/5, 4 banding 4/5. 5. Oke, berarti ini dibagi 6 semua ya. Oke, ini udah paling bentuk sederhananya. Jadi perbandingan berat badan Rian dan Yoga itu 4/5. Oke. Lalu misalkan, kayak tadi, misalkan, berat badan Kak Bandar itu sekarang 85. Lalu berat badannya Joel, misalkan 35, ada Joel sekarang? Berat badannya Joel? Kayaknya lebih deh kak, sekitar 45. 39 gitu. Oke, 40. 40. Berat badannya Kak Bandar. Oke, Kak Bandar nih ya, Kak Bandar. Beratnya 585 nih. Joel, anggap 40 ya Joel? Kita Ya, anggap 40 ya. Oke. Nah, perbandingannya berapa? Berat badan Joel sama Kak Bandar. Berapa banding berapa? Joel dan Kak Bandar berapa tuh? Delapan banding 17. 8 banding 17. Berarti bagi berapa tuh? Bagi 5. Bagi 5 ya? Oke, bagi 5. Kita bagi 5, berarti ini 8 banding 17. Nggak bisa lebih sederhana lagi kan? Mentok ya? Nggak bisa lagi ya? Oke, sip. Nah, lalu kemudian misalkan, kita misalkan tinggi badannya Bernice. Tinggi badan Bernice dengan tinggi badannya Jeremia. Jeremia berapa tinggi badannya, Jer? 150 ke atas kayaknya. 150 aja lah ya. Bernice berapa sekarang tinggi badannya? 147 atau 48 kayaknya. Bernice berapa sekarang tinggi? 148 atau 147. 148 aja lah ya. Nah, perbandingannya berapa sederhananya nih? Bernice sama Jeremia. Biar lebih sederhana, jadiin berapa tuh perbandingan?
Ada yang dapat bandingannya berapa? 74 banding 75. Wah, 74 banding 75. Cuman bisa dibagi 2 ya? Iya, dapatnya juga sama. 74 banding 75. Oke. Nangkep ya? Bisa ya? Ada kesulitan untuk memahami atau menyederhanakan perbandingan sama seperti menyederhanakan pecahan sebetulnya? Itu ada. Gak ada? Belum. Oke. Ya, lanjut. Kan bisa nggak sih kayak bilangannya desimal gitu kayak 74,5 atau berapa gitu, bisa nggak desimal gitu? Nggak bisa. Jangan didesimalin. Hmm. Jadi kalau perbandingan sama pecahan tuh jangan didesimalin. Kecuali diminta dalam bentuk desimal hasilnya. Gitu ya. Saya. Oke. Yuk lanjut ya. Nah, ada 2 cara mencari perbandingan. Yang pertama adalah dengan mencari selisihnya, atau yang kedua adalah dengan mencari hasil baginya berapa ya. Nah, ini Kak Bandar nggak akan bahas di sini, tapi Kak Bandar langsung lompat ke yang ini, perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Berarti perbandingan yang punya nilai yang sama. Nangkep ya? 2 objek yang dibandingkan punya nilai yang sama. Nah, contohnya begini. Rosa beli buku sesuai dengan jumlah uang yang dia punya. Nah, kemudian gini, jika harga satu buku itu 2.500, maka harga 5 buku kan jadinya 5 kali 2.500, 12.500 kan? Nah, inilah perbandingan senilai. Semakin banyak buku yang dibeli, maka harganya juga semakin bertambah. Betul? Nah, Betul. oke. Perbandingan seperti ini itulah yang disebut dengan perbandingan senilai. Oke. Nangkep ya. Perbandingan yang begitu semakin itu disebut dengan perbandingan senilai. Oke? Misalkan Yasmin beli 3 Tango di Alfamart gitu ya. Harganya sekarang berarti sekitar 5.000 atau 6.000 yang kecil ya, yang ukuran kecil. 5.000 mungkin. Berarti 15.000. Lalu Jessica beli Tango yang sama di Alfamart yang sama, harganya belinya sekitar 8. Jadi Jessica harus bayar berapa? 40. Kalau Yasmin tadi beli 3 bayarnya 15.000. Sekarang 40. Jessica beli 8 bayarnya berapa? 40.000. Kak bener kayak tahu ya, Yasmin beli Tango, tapi belinya di warung bukan di Alfamart ya. sorry. Kak bener gak punya CCTV ya di rumah Yasmin ya, Kak bener gak tahu ya, Kak bener cuma main tebak aja. Ya, jadi ternyata Yasmin baru beli Tango. Jadi 40.000 ya jawabannya, oke. Itu perbandingan senilai, jadi semakin banyak item yang dibeli, maka angkanya semakin besar. Tapi jangan lupa, nilai per bijinya sama. Kan senilai. Ya kan? Nangkep ya? Nangkep. Bisa? Nggak ada kesulitan memahami perbandingan senilai? Belum ada. Nah, Bandar Belum. sifat dulu. Bandar kasih sifat-sifat dari perbandingan senilai ya. Nanti tolong yang ini dicatat dulu. Nanti Kak Bandar jelasin. Nah, sifat yang pertama, perbandingan senilai itu misalkan A banding B sama dengan C banding D. Nah, dalam bentuk perbandingan Kak Bandar bentuknya begini, tapi kalau di pecahan lebih jelas sebetulnya gitu. A per B sama dengan C per D. Contohnya misalkan gini, Kak Bandar ambil contoh misalkan. 2 banding 3 sama dengan 6 banding 9. Oke?
Kalau kalian misalkan cuman diketahui misalkan A-nya 2, B-nya 3, C-nya misalkan kita nggak tahu. Misalkan ini namanya K Bandar ganti C ya. K Bandar ganti C. Nah, untuk cari C-nya K Bandar ajarin begini. Ya. Coba perhatikan. Ini tolong kalau kalian ketemu begini, dengan mudahnya kalian cukup kalikan silang aja. A kali D, tulis AD berarti ya. Sama dengan kalikan silang juga B kali C-nya. B kali C. Gitu ya. Jadi dari sini, berarti kita bisa tulis dong. A kali D-nya kan berarti 2 kali 9 sama dengan 3 dikali C. 2 kali 9 berapa? 18. 18 sama dengan 3 C. Maka C-nya 18 bagi 3. 18 bagi 3 berapa? 6. 6. Jadi C-nya betul nggak tadi 6? Betul. Jadi gitu ya caranya ya? Kak, bisa nggak sih kayak perbandingan ini kita lihat bagian bawahnya dikalikan dengan apa, setelah itu atasnya kita kalikan juga. Bisa kalau diketahui lengkap kayak tadi. Contohnya kayak tadi kan, Kak Bandar kasih contoh misalkan gini. Gini. Misalkan gini. Misalkan kayak tadi ya, 2/3 sama dengan 6/9. Nah, kalian tinggal lihat, atasnya 2 ke 6, berarti kali berapa? 3. Kali 3. Maka kalau atasnya kali 3, bawah juga harus kali 3, karena kan senilai. Iya, Nangkep ya? Bisa ya? bisa. Nangkep. Itu senilai. Nanti kita hari Senin yang berbalik nilai. Ya, nilainya berbalik. Kalau ini masih sama nilainya. Oke? Yang Bisa nilai dipahami? berbalik ini ya Pak, nilai berbalik itu berarti 6/9 sama dengan 2/3 gitu ya? Enggak. Beda lagi nanti konsepnya ya. Nanti Kak Bandar ajarin ya. Oke, Udah Pak. paham? Udah bisa Udah. dicatat? Kalau udah dicatat, kita mau absen. Udah ya? Yuk absen yuk. Siapkan open cam-nya, jangan lupa adik-adik di kelas siapapun usahakan open cam ya. Thank you buat yang sudah open cam dari awal sampai akhir ya. Yuk, absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Kita belajar perbandingan berbalik nilai. Bye-bye. Makasih, Kak. Thank you, Kak.